Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Pancasila ya. Karena kita sudah mendekati dan bahkan mungkin ketika rekaman ini dipublish sudah lewat dari Hari Pancasila. Mudah-mudahan dengan segala keberagaman yang ada di Indonesia kita tetap satu jua ya, karena banyak sekali isu-isu yang memecah persatuan dan kesatuan Indonesia. Begitulah kita memahami Pancasila seperti kita memahami sun and the screen yang akan berhubungan dengan sunscreens dengan banyak bervariatifnya macam variasi kulit yang ada di manusia Indonesia. Tentunya akan memberikan efek yang berbeda, tetapi kita harus satu ya dalam memahami produk sunscreen yang ada. Sun and the skin and the sunscreen kita belajar ya, terutama tentang anatomi, fisiologinya, mengupas sedikit ya, kemudian dikaitkan dengan produknya, di mana nantinya akan bisa diaplikasikan ketika seorang farmasis bekerja di dalam pelayanan farmasi ataupun sebagai researcher atau formulator. Sebelum kita mempelajari, memang sinar matahari ini akan sangat berbahaya, apalagi ketika sekarang ini, ketika kita bangun ya, jam 7 pagi saja matahari sudah sangat terik sekali. Anda keluar olahraga justru bukannya sehat malah jadi sakit. Jadi kita harus memperhatikan spot-spot dari sinar matahari mana yang bisa memberikan efek-efek berbahaya. Kenapa? Karena dari laporan beberapa data yang saya terima bahwa ada ya, baik itu dewasa maupun tua, dia sering terpapar matahari, sinar matahari, kemudian memberikan efek sunspot ya, berupa warna black pada muka atau tangannya di sini. Banyak ternyata di sini pada kaum sepeda itu ya, di sininya hitam. Kemudian pada mukanya sudah membentukkan sunspot berwarna hitam. Artinya sudah terjadi reaksi pigmentasi ya. Nah, ini tentunya menjadi perhatian bahwa menuju akhir zaman ini bisa jadi lapisan atmosfer itu semakin tipis dan radiasi dari UV A maupun B dari matahari akan semakin mudah menembus bumi, apalagi banyaknya polusi udara, polusi oleh kendaraan dan lain-lain yang memungkinkan perputaran karbon dioksida di bumi ini menjadi tidak stabil dan diperparah dengan energi emisi matahari yang luar biasa tinggi ya energinya, sehingga kita harus memberikan perlindungan dengan menggunakan sunscreen. Kenapa? Solar radiations itu bisa menyebabkan beberapa efek negatif seperti kulit keriput, kulit kendor, kemudian enlargement of blood capillaries di muka kita, dan juga perkembangan berbagai macam versi tumor kulit ya, dan berujung kepada malignant tumors ya atau cancer nanti. Dan tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit ketika kita sudah terkena penyakit kanker kulit. Ya, itulah karakter sinar matahari atau solar radiations ya. Sinarnya menerangi bumi. Sinarnya bahkan bisa menerangi hati kita yang sedang galau. Tapi kalau sinarnya di siang hari membuat kita haus ya. Begitulah solar radiations dengan panjang gelombang electromagnetic radiations yang bervariasi dari panjang gelombang energi yang tinggi sampai yang rendah. Ya, berupa gelombang microwave, infrared sampai ke gamma rays yang bisa kita lihat. Semakin panjang gelombang energinya, maka energi emisi yang dikeluarkan akan semakin kecil. Semakin rendah panjang gelombang yang ada, maka energi emisi yang dihasilkan akan semakin besar. Dan itulah yang terjadi ya pada gelombang sinar matahari. Sehingga di sini yang banyak berefek adalah UVA, UVB, dan UVC. Di situ ada visible light. Itu hanya merupakan semacam garis tipis yang ada. Jadi yang terlihat oleh mata kita yang kita bisa lihat. Jadi banyak sekali di dunia ini yang tidak bisa kita lihat. Dengan panjang gelombang tertentu saja cakupan mata kita ini, yaitu 400 sampai 700 nanometer. Ada orang yang bisa melihat di gelombang yang lainnya, berarti dia energi matanya tinggi. Nah, untuk UVA, UVB, mana energinya yang lebih tinggi? Ya, ternyata adalah UVB ya. Karena UVB panjang gelombangnya lebih rendah, sehingga dia akan memberikan energi emisi lebih tinggi. Apakah UVB lebih berbahaya dari UVA? Nanti kita akan kupas bagaimana karakteristik sinarnya. Ketika visible light, ternyata
dia akan didispersikan ketika disinarkan menuju glass prisms. Nah, itu adalah salah satu teknik pemecahan sinar, dan dia berdekatan panjang gelombangnya dengan UVA dan UVB ya. Apakah sinar UVA dan UVB bisa ditangkal dengan glass prisms? Nanti bisa dilihat. Oke. Jadi kita tadi dikatakan ya, gelombang UVA UVB visible light itu sangat berdekatan. Bahkan UVB itu high energy emissions, lebih besar dibandingkan energi sebelumnya yaitu UVA. Sehingga ini harus diperhatikan perlindungannya terhadap kulit. Kenapa bisa menyebabkan sunburn, tanning ya, menuju kecoklatan dan permunculan dari skin tumors atau malignancy skin cancers. Maksudnya jadi karena adanya pemaparan sinar matahari yang berlebih ya. Jadi kenapa ada orang-orang terkadang siang-siang berjemur kayak gitu ya, tapi harus pakai jaket. Nah, sehat nggak gitu? Kita lihat ya. Ya, dikatakan di sini ya, selalu berkata dengan energi level. Dikatakan ya di sini ya. Tadi sudah kita rangkum ya. UVA itu energinya levelnya itu lebih rendah daripada UVB. Jadi tentunya logikanya UVA akan tentunya menimbulkan efek skin damage yang lebih ringan daripada UVB. Nah, sampai sekarang ini di sini dikatakan UVA ternyata sinarnya bermanfaat untuk safe tanning, yaitu kecoklatan. Makanya banyak orang bule itu berjemur gitu. Tapi apakah itu sehat? Nah, ini karakteristiknya beda-beda. Safe tanning untuk membentuk darken the kulit ini lebih aman. Itu namanya safe tanning di kulit. Nah, jadi banyak menggunakan UVA untuk mendapatkan efek tanning itu sendiri, bukan di UVB. Tapi pemaparan UVA yang terlalu berlebihan bisa menyebabkan justru kerusakan kulit. Jadi nggak boleh berlebihan juga. Nah, lebih jauh lagi, sinar UVA yang penetrasi ke dalam lapisan dalam yang lebih kulit itu bisa cenderung berbahaya. Ya, kenapa? Karakteristiknya ternyata UVA ini lebih berbahaya. Dia bisa menembus kepada lapisan kulit yang lebih dalam dibandingkan UVB. Nah, tentunya akan berbahaya bagi elastin fibers ya, yang mempengaruhi nanti penuaan pada kulit. Nah, jadi karakteristik sinarnya dia lebih bahaya ternyata ya, meskipun energi emisinya lebih rendah daripada UVB. Nah, another fact di sini, fakta lain must be keep in mind, yaitu sinar UVB tidak do not penetrate glass, tidak menembus prisma glass semacam kayak gitu. Sehingga ini harus pemahaman yang harus kita luruskan. Ketika posisi lain, sinar UVA adalah bisa menembus penetrate glass. Jadi itulah kenapa terkadang ketika orang mengendarai mobil itu lapisi kaca film ya, bukan artinya dia bisa terlindung dari UVA, karena UVA bisa menembus prisma glass. Jadi nggak selamanya aman ya. Tapi kalau kaca filmnya benar-benar bisa tebel banget gitu, dan nanti dengan teknologi semakin maju mungkin bisa ya, tapi dia masih bisa menembus UVA. Jadi jangan berjemur-jemur ketika mentang-mentang saya punya mobil yang kaca filmnya luar biasa ya, sunscreen ininya melindungnya ya. Jadi ini harus kita pahami ya, UVA itu berbahaya. Kemudian sehingga kita harus bijak ya, dengan memahami, kita tahu UVA itu gimana karakteristiknya, UVB gimana ya. Kalau UVB tidak menembus penetrate glass, tapi kita jangan mengesampingkan dari UVA, karena tanning yang berlebihan ya pada kulit akan menyebabkan tadi kanker kulit ya. Nah, ini karakteristiknya. Jadi UVB itu hanya pada level epidermis, sedangkan energi emisi UVA itu bisa menembus ke dalam dermis lebih dalam lagi. Kalau di sini sudah di dalamnya, di bawah ini sudah terjadi perusakan, akan memancing oksidatif sel yang lebih cepat lagi, efeknya gitu ya, melebihi dari proses normal, kecepatan normal sel tubuh yang akan merusak kulit ya. Buktinya apa ya? Paling kecil lah penuaan, keriput,
ya, wrinkles ya, keriput, kemudian kulit kendor ya. Ya, sehingga di sini juga nanti ada kaitannya dengan nutrisi. Nih, kalau kita bandingkan, UVB adalah sinar yang berwarna biru, UVA adalah sinar yang berwarna merah dari matahari. Dia setidaknya bisa menimbulkan aging, keriput ya. Di situ ada garis. Kemudian kalau UVB dia masih di dalam permukaan, paling nggak kemerahan kayak gitu ya. Nah, ini adalah karakteristik dari sinar. Bagaimana certain effects dari pemaparan sun exposures, yaitu sun tanning ya. Ya, sun tanning itu we mean that the skin color darkens, menjadi lebih gelap. Jadi adalah suatu mekanisme natural which is the skin protects itself. Jadi mekanisme natural ya ketika sinar matahari akan membentuk tanning. Nah, sinar the sun's rays that its epidermis cause the melanocytes. Nah, jadi ketika ada pemaparan sinar akan menyebabkan melanosit, yaitu sel yang di epidermis yang memproduksi melanin yang merupakan pigment color yang membuat skin menjadi lebih gelap. Nah, ini akan adalah proses tanning ya yang melindungi kulit. Jadi udah ada program natural dari tubuh kita, yaitu ada pembentukan melanin ya oleh melanocytes. Nah, inilah melanin ini akan menimbulkan natural protections dari solar damage ya. Tapi level dari melanin ini kan terbatas ya, nggak mungkin ya. Namanya sang kuasa kita menciptakan kita ada kadarnya, sehingga kita harus memperhatikan mana yang baik untuk kita, mana yang tidak kayak gitu. Sehingga kita harus menjaga kulit kita, terutama dari pemaparan matahari yang berlebihan. Kemudian kita kaitkan juga dengan vitamin D and the suns. Jadi vitamin D di dalam tubuh kita ini akan terbentuk dengan bantuan sinar matahari. Padahal vitamin D itu berguna untuk kekuatan tulang ya, dan juga imunitas tubuh. Kemudian mencegah beberapa malignansis dari tumor-tumor ya. Nah, sehingga vitamin D ini sangat berperan sekali. Apalagi di zaman sekarang, ini zamannya COVID-19, itu dianjurkan berjemur. Kenapa? Karena kaitannya akan memicu terbentuknya vitamin D dalam tubuh kita dari provitamin D3 nanti akan merangsang pembentukan vitamin D karena adanya induksi dari UVB, dari sinar matahari, sehingga imun sistem akan meningkat. Bagus, itulah anjuran berjemur. Tapi hati-hati ya, berjemur sekarang pada sudah jamnya 7 jam 8 itu UVA dan UVB udah sangat tinggi sekali. Jadi hati-hati. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya sudah sangat menyengat sekali. Kalau tidak percaya dibuktikan saja, beberapa laporan sudah seperti itu. Sehingga kita harus perhatikan antara manfaat sinar matahari dan keberbahayaan dari sinar matahari itu sendiri. Kalau kurang vitamin D tentunya untuk orang-orang yang punya penyakit berbahaya kan nggak bisa berjemur ya. Misalnya punya penyakit tumor kulit atau history cancer atau rawan eritemanya pada kulitnya, dia bisa mengkonsumsi vitamin D secara orally ya. Jadi atau orally ada yang tablet ya, ada yang tablet effervescence misalnya, sini ada yang juga injeksi misalnya seperti itu. Nah, ini adalah pembentukan vitamin D ya. Jadi ada sinar matahari akan menginduksi pembentukan vitamin D ya, dengan mengubah beberapa komponen-komponen yang ada di dalam tubuh. Seperti di sini adalah 7-DHC ya, kemudian dikonversi menjadi vitamin D3, kemudian menjadi vitamin D3, terus lagi akhirnya terjadi transkripsi membentuk vitamin D3 yang diperantarai oleh banyak organ. Di sini ada liver dan kidney, ginjal. Jadi jaga selalu kesehatan ginjal dan liver kita karena akan berkaitan dengan pembentukan vitamin D di dalam tubuh kita dengan adanya panas termal. Ya, jadi memang di situ ya UVB yang paling berperan dalam pembentukan vitamin D ya. Situ sinarnya, sehingga vitamin D itu kemudian akan menyupport di tubuh kita baik itu dalam metabolic functions, kesehatan tulang maupun neuromuscular kita. Sehingga penting sekali. Demikian kita harus berjemur ya. Jadi kalau kita yang biasa berada di lingkungan AC terus ya sekali-sekali keluar. Tapi harus hati-hati tadi ya. Nah, vitamin D contoh suplemennya bisa kita dapat ya, misalnya di cheese, margarin, butter,
ada milk juga, kemudian ada sereal juga, dan ada fatty fish. Ini bisa mudah kita dapatkan. Bisa belanja di Superindo, bisa belanja di pasar ya, bisa belanja di mall ya. Kalau di Lampung di Chandra misalnya. Oh, ini perkenalan merek-merek mall ya. Tapi nggak apa-apa ya, belanja sehat ya supaya kita bisa meningkatkan vitamin D di dalam tubuh kita. Banyak sekali memang produk-produk vitamin D ya, tentunya tidak kita bahas di sini ya. Kemudian bagaimana long term effects dari sun exposure? Pada intinya sama, yaitu menyebabkan skin damage yang disebabkan oleh photo aging ya, karena menembus skin layers yang ada di tubuh kita, baik epidermis tadi maupun dermis. Di mana UVA bisa menembus epidermis dan dermis kita ya, lebih berbahaya dari UVB, tapi dua-duanya tentunya ada keberbahayaan masing-masing ya. Kenapa kita harus melindunginya? Karena setiap hari kita di iklim negara tropis kita kan selalu terpapar, baik itu muka, leher, bagian tangan kita, bagian pundak sini belakangnya akan terpapar terus. Dan ini hari, menuju bulan, menuju tahun, dan setiap hari. Sehingga kita harus perhatikan. Apalagi nanti akan menjadi farmasis dalam klinik kecantikan. Atau yang ingin membuat produk. Efek pada epidermis itu terlihat jelas ya, sunspotnya. Ini adalah contohnya ya, sunspot ya, bisa menuju merah, coklat, hitam terakhir, dan akan sulit disembuhkan kalau tidak segera disembuhkan karena bisa menyebabkan cancer ya. Nah, ini banyak yang menyebutnya sebagai sunspots atau solar lentigines ya. Nah, ini mempengaruhi dari lapisan epidermis karena adanya sinar matahari tadi, kemudian akan merangsang melanosit, memproduksi melanin, sampai terusnya melanin ini nggak mempan ya, kecukupan kadarnya kurang, dia menyerah, dia terbentuklah dia sunspot seperti ini. Nah, dan lebih jauh lagi, ini belajar tentang sedikit penyakit kulit, bahwa dia menyebabkan solar keratosis, jadi menyebabkan seperti tonjolan pada kulit, semacam kutil ya. Kemudian basal sel karsinoma dan squamous cell karsinoma, yang tentunya obatnya tidak begitu mudah ketika sudah terjadi penyebaran. Obat terbaik apa itu? Hati yang gembira adalah obat ya, tapi kalau gembira dalam panas-panasan juga tidak bisa ya ini ya. Jadi obat yang terbaik adalah kita mencegah pemaparan ini secara berlebihan. Efek dari prolonged sun exposure on the dermis tentunya ya sama tadi, bisa menyebabkan hemoragi atau bleeding ya, lebih kepada mempengaruhi kapilaris dari di muka ya, memperluas ya. Nah, itu namanya telangiektasis, dan tentunya menyebabkan kulit kering dalam waktu yang lama, akan berbahaya sekali. Kulit kering ya, mudah luka juga, mudah infeksi nanti ya. Jelas ya, kalau keriput, keelastisisan kulit berkurang, ini adalah efek dari prolong jangka panjang karena berpengaruh terhadap elastin dan kolagen fiber yang ada di lapisan kulit kita ya, akan sangat berpengaruh. Ini adalah gambaran dari healthy skin di mana epidermisnya masih tebal. Kemudian ini adalah gambaran dari photo damage ya, yang disebabkan oleh sun exposure di mana epidermisnya menjadi lebih tipis. Jadi efek itu nyata. Oke. Ya, nanti bisa menimbulkan eritema juga. Nah, ini adalah bagian dari anatomi kulit, bagian-bagian mana yang berbahaya ketika terjadi pemaparan yang berlebihan dari solar radiation, yaitu kalau di atas dia menyebabkan dry skin. Kalau di bawah dia, nah di sinilah di bawahnya menyebabkan induksi dari various tumors. Kemudian di bawahnya lagi inilah yang memicu dari solar lentigines tadi. Kemudian ada yang mempengaruhi damage to collagen dan elastic fiber pada lapisan dermis di bawahnya. Kemudian yang akan mempengaruhi pembuluh darah yang bisa menyebabkan hemoragi adalah di bawahnya lagi. Nah, ini adalah lapisan-lapisan dari kulit yang mempengaruhi fisiologinya. Untuk mempelajari sunscreen, kita harus belajar juga tentang tipe skin. Tipe skin di sini yang terdefinisi atau determine ada menjadi 6. Ya, intinya skin tipe 1 ini lebih kurang tahan lah terhadap sinar matahari. Sampai ke level 6 ini dia lebih tahan terhadap sinar matahari, yaitu orang-orang Afrikan di situ ya. Jadi dia nih kalau kena sinar matahari nggak akan kebakar juga. Jadi udah memang diciptakan kuat oleh Sang Kuasa. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah
Ketika dia dipaparkan misalnya skin tipe 1, ini ciri-cirinya ada di situ ya, pale skin, kemudian blonde and red hair. Dia ketika sudah terpapar 30 menit aja, dia akan langsung merasa terbakar kulitnya. Kemudian dia tidak akan pernah membentuk tanning. Kalau skin tipe 2 apa? Ketika dia terpapar 30 menit, dia akan muncul biasanya kemerahan, sunburn juga. Beberapa dari kelompok golongan kulit ini dia akan membentuk tanning. Tapi hanya melalui beberapa repeated sun exposure. Skin tipe 3 dia karakternya lebih meningkat lagi, lebih tahan ya, akan membentuk tanning dan lebih tahan terbakar sampai ke skin tipe 6. Nah, skin tipe 6 ini kan orang Afrika, skin tipe 5 ini orang-orang India ya, hitam-hitam ya. Tapi ada orang India yang putih juga, itu udah blasteran biasanya. Artis-artis India ada yang hitam, ada yang putih, ada yang cantik, ada yang ganteng. Nah, beginilah tipe kulitnya ya. Kalau skin tipe 4 banyak most population dari North Africa. Kayak gitu. Bagaimana orang Indonesia? Silahkan disesuaikan tipe masing-masing kulit kita. Jadi ini adalah determinasi dari degree of tanning ya, capability-nya untuk membentuk tanning ketika terexposure dari sinar matahari yang kita cintai. Bagaimana melindungi dari sun? Melindungi dari sun. Terkadang ya, kemarin saya ke pantai misalnya. Melindunginya jelas ya, kita mau menggunakan sunscreen jelas. Bisa, bagaimana lagi bisa? Dengan pakaiannya jelas. Kalau nggak pakai pakaian nggak terlindung. Itu paling mudahnya. Jadi kita akan terlindung dari suns. Jadi harus hati-hati juga terhadap iklan-iklan. Ketika nanti menjadi farmasis harus memberikan iklan yang cerdas. Ketika sudah memakai sunscreen seolah-olah nggak apa-apa gitu, terbakar kayak gitu. Nah itu harus cerdas ya, karena ingat UVA tetap menembus sampai ke lapisan dalam, sehingga kita harus bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan masyarakat, dan jangan sampai mau masyarakat dibodohi oleh iklan-iklan demi omset tertentu. Itu adalah tugas kita. Ya, jadi the purpose of the sunscreen is not to help tanning, but rather to block the sun rays. Itu dia intinya. Untuk ngeblok ya, bukan untuk membantu tanning. Nah, sunscreen itu sendiri sebenarnya pada intinya lah sudah ada target aksinya, yaitu baik dia ada sebagai physical sunscreen ya. Jadi physical sunscreen itu semacam prevent the sun rays from reaching the skin by reflecting, nolak kayak gitu ya. Contohnya apa? Titanium dioxide. Nah, ini banyak yang digunakan dalam produk-produk sekarang ya, menuju zaman milenial. Anda bisa melihat banyak produk mengandung titanium dioxide ketika mengandung sunscreens. Ini adalah tipe sunscreen yang bersifat physical sunscreens. Bagaimana yang sebagai chemical sunscreens? Dia adalah absorb UV tadi. Absorpsi sinar UV-nya. Jadi dia tidak refleksi, tetapi dia adalah mengabsorb, thereby preventing from penetrating the skin. Ketika dia terabsorb, dia akan menghindari dari penetrating dari radiasi tadi itu. Nah, tentunya ini akan dikaitkan dengan konsentrasinya ya, sehingga akan kita lihat ada levelnya. Banyak chemical sunscreen yang digunakan, contohnya oxybenzone, benzopenon ya, aminobenzoic acid atau disebut sebagai PABA ya. Di sini sering digunakan komponen-komponen ini. Ada banyak lagi ya. Memang daerah-daerah PABA atau kayak gini udah agak jarang digunakan kalau untuk di produk-produk tertentu. Nah, ini adalah beberapa approved UV filter yang sudah direstui oleh badan FDA ya, badan-badan keamanan kita ya, FDA di Amerika ya, kalau di Indonesia BPOM. Ada UV filter dengan berbagai batasan konsentrasinya. Nah, tadi ya aminobenzoic acid atau PABA dan beberapa banyak itu ya. Kita bisa lihat, nanti ada sering lihat ya, kita melihat di produk-produknya ada titanium dioxide, ada zinc oxide. Nah, itu adalah UV filter ya. Ada oktil metoxycinamate ya, ada oktil salisilat. Banyak sekali ya. Dan ini adalah dengan batasan-batasan konsentrasinya di sini up to percent concentrations. Nah, ini tadi ya sifatnya ketika dia sebagai physical sunscreens ya, di atas ada sebagai sunscreen layer, dia menolak reflecting, menolak sinar. Ketika dia berfungsi, dia sebagai chemicalnya dia akan mengabsorb. Jadi lewat dari sunscreen layer kemudian keratin, dia akan mengabsorb dari rays, dari sinar UV yang ada. Nah, memang banyak chemical sunscreens blok 95% dari UVB.
Ya, tapi most ya do not block UVA rays. Nah, chemical sunscreens dari benzophenone group dia bekerja juga sebagai physical sunscreens. Ya, tadi di benzophenone group bekerja sebagai physical sunscreens. Block UV rays more completely. Nah, biasanya menyediakan level SPF sampai di atas 15 ya. Nah, terkadang digunakan juga kombinasi dari physical sunscreen sama dengan chemical sunscreen. Seperti itu ya. Jadi banyak tidak melindungi UVA. Ya. Apa itu SPF? SPF. Nah, ini kan kita bisa ngelihat di banyak produk muncul. Oh, ketika kita beli sunscreen itu ya. Ada SPF 15, SPF 50, SPF 110 bahkan udah ada ya. Kalau Anda lihat nanti di produk-produk kecantikan atau kosmetik, SPF itu adalah istilah yang dikeluarkan oleh FDA ya sebagai ukuran untuk degree of protection from UV rays provided to skin by a sunscreen. Nah, dia diukurnya memang dari redness yang ditimbulkan oleh erythema. Ya. Jadi rumus SPF itu mudahnya, jadi ada MED atau minimal erythema dose untuk cover protective skin yang tidak menimbulkan redness, kemudian dibagi dengan MED unprotected skin. Ya, jadi MED protected skin maksudnya tadi ya yang terprotek ya, lebih terprotek, minimal erythema dose yang terprotek dibagi dengan MED unprotected skin. Nah, itu cara mendapatkan SPF. Minimal erythema dose sendiri itu adalah expression dari minimal amount of radiations yang menyebabkan reddening of the skins. Jadi minimal dosis yang menyebabkan reddening of the skins. Kayak gitu, terkadang diberikan dosis tertentu dengan luas area tertentu selama jangka waktu tertentu dengan pemaparan waktu tertentu juga dari sun exposure ya. Kemudian contohnya, jika kita mengambil contoh without any sunscreens untuk menimbulkan erythema itu 10 minutes after sun exposure menimbulkan erythema. Nah, exposure to that same strength of sunlight by using sunscreen dengan SPF ya, ketika terlindungi dengan SPF 15 maka akan menimbulkan erythema dengan minimal dose SPF 15 ini adalah selama 150 menit. Nah, itu level perlindungan dari SPF 15. Ya. Jadi itu gunanya untuk mengetahui untuk membangun menimbulkan efek erythema SPF 15 ini untuk orang terpapar yang sudah terpapar selama 10 menit sun exposure, dia akan muncul erythemanya itu pada baru waktu sekitar 150 menit. Sehingga bisa dikonversi ketika SPF-nya 30 kan lebih besar, berarti dia menimbulkan erythemanya lebih lama dalam waktu 300 menit. Nah, itu adalah makna dari SPF. Nah, ini adalah gambaran dari berbagai macam sunscreen dengan SPF yang lebih tinggi. Bisa dilihat ketika SPF 8, SPF 15, SPF 30, SPF 45, ternyata komponen yang akan semakin naik adalah kandungan UV filter yang akan semakin banyak. Sehingga karena berbanding lurus dengan kemampuan dari faktor sun protection faktornya. Ya, di situ adalah as the SPF increases, the percent of UV filter increases. Tentunya di sini ada komponen-komponen lain dari sunscreen, yaitu ada solventnya, emollient, humectant ya. Kemudian ada thickness, ada emulsifier-nya ya. Karena dia bersifat nanti entah sedianya sebagai emulsi, lotionnya ya. Kemudian ada preservatifnya atau pewarna dan fragrance-nya untuk supaya layak ya digunakan. Nah, ini adalah beberapa pertimbangan dalam beberapa pemilihan sunscreen, yaitu tentunya satu, pelekatan pada kulit, kemudian adanya skin irritations maupun eye irritations, dan terakhir adalah sun protection factor. Endurance of skin, jadi ada beberapa ya dengan definisi FDA. Ada yang water resistant, yaitu ketika dia bisa melindungi kulit selama pemaparan sekitar 40 menit dari ketika kena air. Nah, ini disebut water resistant. Tapi kalau lebih dari 80 menit ketika tercelup air, dia berarti sebagai waterproof, lebih lama lagi.
Nah, produk yang tidak menghilangkan 25% dari effectiveness-nya selama 40 menit itu juga tergolong dalam water resistant. Tapi kalau hilang lebih dari 25% dari effectiveness-nya dalam waktu lebih sekitar 40 menit, dia tidak water resistant. Itu adalah karakteristik dari endurance on the skin ya, kelamaannya. Nah, ini banyak kita gunakan terutama ketika kita ingin berenang panas-panasan, terutama biasanya ke pantai ya. Lampung adalah banyak pantai, juga Bali, juga mungkin daerah lain juga. Nah, ini harus kita perhatikan. Kita pilih sunscreen yang water resistant bahkan waterproof supaya lebih lama. Kemudian skin irritations kita perhatikan juga. Ada terkadang ada sunscreen yang bisa menyebabkan skin irritations ya. Ini tentunya harus kita pilih. Di sini skin sensitivity tends to be more problem ya, dengan adanya chemical sunscreens. Pada masa-masa lampau, para aminobenzoic acid itu digunakan dari banyak sunscreen. Tadi ada PABA ya tadi ya. Tapi sekarang trennya cenderung mengganti dengan sunscreens of the oxybenzones and benzone groups ya. Jadi PABA itu udah banyak diganti dengan oxybenzone dengan benzophenone groups ya, karena iritasinya lebih sedikit. Kemudian lebih banyak lagi juga digunakan adalah physical sunscreens ya, karena tidak menyebabkan skin reactions. Contohnya tadi apa? Titanium dioxide ya. Nah, itu ada beberapa contohnya ya. Contohnya di sini kalau bisa dilihat di internet ada, ini saya ada UV ya, UV sunscreens dari pemerek tertentu yaitu Garnier. Nah, ini ada Garnier. Bagus ya dengan SPF 50 dan dia mengandung, ternyata nanti bisa dilihat ini adalah komposisi produknya ya di sini. Dia mengandung ada banyak ya. Dia mengandung titanium dioxide. Ini bisa dicari di internet juga, mengandung titanium dioxide sebagai ya menimbulkan iritasi yang kurang ya, bahkan tidak menimbulkan iritasi. Atau juga skin irritation bisa disebabkan oleh parfum, preservatif yang lain. Nah, ini harus dicocok-cocokkan lah pilihnya. Kemudian eye irritation sama ya. Untuk eye irritation kita harus memilih sunscreen yang tidak mudah ngalir ke mata ya. Sehingga membutuhkan yang waterproof juga, tidak mudah mengalir ke mata. Preparasi dari ini ya, karena akan berbahaya menyebabkan irritation ya. Dia biasanya yang digunakan adalah water resistant sunscreen ya untuk ini. Kemudian sun protection factors. Nah, SPF menjadi penting ya, seperti tadi produk ini SPF 50. Ini udah cukup ini ya. Ke pantai ini udah cukup menahan ya, asal diaplikasikan dengan benar. Jadi SPF itu sebenarnya optimalnya 15 saja udah optimal ya. Tapi yang sekarang ini udah mengandung 30 atau lebih sampai 110 kalau kita melihat. Nah, untuk tipe-tipe orang dengan skin tipe 1 dan 2 yaitu dengan punya risiko tinggi, ini harus menggunakan SPF ya. Ya minimal SPF 30 ya diperlukan. Itu sudah optimal sekali dan sudah baik ya. Gimana menghitung efikasi dari SPF? Ini mudah nih ya. Ada rumusnya. Jadi SPF 15 misalnya, dia bisa memblok sekitar 93% dari UVB. SPF 30 bisa memblok 97% dari UVB. Nah, bagaimana SPF yang lebih tinggi? Nah, SPF 30 saja sudah bisa melindungi 97% dari UVB. Berarti 30 sudah optimal. Mau nambah sampai 50 ya sama saja. Sampai 110 ya sama saja. Rumusnya gimana? Ada di bawah. Bahwa misalnya SPF 15, 1 per SPF itu diketik 15 dikali 100 sehingga didapatlah angka 93% itu. Nah, mudah kan jadinya. Jadi SPF 15 saja sudah cukup efektif. Nah, bagaimana more on SPF? Ada sampai tadi 50, 110. Bisa-bisa saja dengan asumsi memang terkadang ada produk itu yang hilang ketika diaplikasikan. Ya, jadi dia karena keefektifannya hanya sekitar 1%-an aja menambahnya dari SPF 30 sampai 40. Kan hampir 100% semuanya. Tadi SPF 30 sudah 97%. Nah, yang takutkan adalah ketika kita di pantai ada yang hilang, nah sehingga harus diaplikasikanlah per menit tertentu. Misalnya tiap 3 jam diaplikasikannya, karena akan ada yang hilang dengan adanya keringat, dengan adanya pencucian, kemudian adanya desintegrasi dari preparasi itu karena adanya sun rays tadi. Jadi boleh-boleh saja ya kombinasi untuk
menghindarkan produk-produk yang hilang. Ini adalah levelnya juga, gambaran dari percent protection level. Ketika di SPF-nya cuma 2, hanya perlindungan sekitar kecil sekali, sampai kepada SPF ini ya 50 nih, recommended range. Dari 15 sampai 50 recommended range sudah memberikan efek perlindungan sekitar 98% pada kulit kita. Choosing-nya gimana sih? Ini sebenarnya ada tabel rumus lah ya, semacam rumus. Ketika hours in the sun, cuma 1 jam, dengan tipe kulit very fair, burns, doesn't tan, itu SPF-nya 30. Kayak gitu. Kemudian yang dark, dia akan berbeda sama yang dark. SPF-nya lebih kecil untuk pemaparan matahari 1 jam. Karena dark tuh tadi kan lebih tahan terhadap panas. Dia sudah membentuk tanning sendiri, dia tidak terbakar sehingga SPF-nya lebih rendah. Demikian cara menggunakan tabel ini ya. Jadi disesuaikan dengan hours in the sun. Ini saya kecilkan gambar ya biar bisa kelihatan. Hours in the sun, kemudian dengan SPF-nya, dengan tipe kulitnya dipilih tadi ya. Contohnya adalah tadi di pemaparan matahari dalam 1 jam, very fair kulit yang sebelah kiri menggunakan SPF lebih tinggi karena dia lebih sensitif, kemudian berangsur menjadi lebih rendah dengan SPF yang lebih rendah karena kulitnya dia lebih tahan pemanasan dan membentuk tanning secara otomatis. Contohnya untuk orang Afrika, Nigeria, India tadi. Bagaimana dengan pemaparan dengan waktu yang lebih lama? Di situ udah ada ya, pemaparan 2 jam matahari, pemaparan 3 jam sinar matahari, 4 jam. Dengan skin tipenya kita bisa pilih. Tolong dirahasiakan ya. Waduh, karena ini di YouTube jadi sudah terbagi ya. Jadi menjadi ilmu kita bersama. Nah, ini adalah tipe tadi ya. Kan ada UVA, UVB, UVC. Ternyata UVC itu hanya masuk ke level dekat ozon, dia terhenti di situ. Kemudian UVB sudah memasuki ke skin surface, kemudian UVA masuk epidermis dan dermis. Nah, efek gambarannya gini, nggak perlulah sunscreen, saya kan kuat gitu kan. Jadi silakan dicoba ya kayak gitu ya, berjemur lama-lama. Nah, gambarannya gini, kalau ada 100 foton energi suatu partikel aktif ya, reaktif, ketika ada no sunscreen dipaparkan di kulit, maka 100 foton itu akan masuk di kulit. Tetapi ketika ada sunscreen SPF 15 93 protection, artinya 100 proton yang teremisi itu hanya 7 foton yang masuk kulit. Dan begitu selanjutnya sampai ke SPF 30, hanya 3 foton yang masuk ke kulit. Sehingga ini sangat melindungi kita. Dengan kita melindungi diri kita, kita akan menyayangi keluarga kita. Nah, how to use a sunscreen? Ya, ini saya yakin sudah tahu ya, semua familiar. Tentunya mudahnya aplikasikanlah sunscreen 15-30 menit sebelum kita terpapar matahari. Apalagi ke pantai ini misalnya. Kita pakai. Nah, setelah itu gimana? Kita boleh pakai berlapis, setelah 2 jam, 3 jam kita ulangi lagi. Itu untuk pemakaian yang optimal. Tentunya untuk menjaga optimalnya adalah dengan melapisi, dengan pakaian baju yang lebih melapisi, supaya tidak mudah terpapar sinar matahari. Ya. Kemudian apakah SPF itu merupakan ukuran effectiveness untuk sunscreen? Ya, ini juga masih perdebatan ya, tapi meminimalkan bahwa SPF itu bisa melindungi kulit dari skin damage yang menimbulkan eritema ya. Jelas dia sangat efektif. Saya sudah buktikan sendiri ketika saya ke pantai, saya memakai SPF 50 saja sudah sangat ini ya, saya tetap ganteng dan tidak hitam ya, meskipun kulit saya coklat. Jadi sangat terlindungi, tidak menimbulkan kulit gosong. Lain ketika saya diving atau adik-adik sekalian diving tanpa sunscreen pasti akan ngelotok sekali ketika adik-adik main di Pahawang kemana saja di pulau-pulau Lampung yang tercinta ini. Nah, jadi kategori sun protection factor juga ketika dia SPF-nya 6-10 masih kategori protection low. Semakin tinggi semakin baik ya. Di sini adalah gambaran juga ada UVA, dia bisa menembus sampai payung pelindungan kulitnya. Itu demikiannya bahaya UVA. Sampai tadi prisma glass di kaca mobil yang sudah terproteksi, kaca film juga masih bisa ditembus. Sehingga kita harus hati-hati terhadap UVA juga. Possible effects dari sun exposure sudah kita bahas bahwa sun exposure juga bermanfaat dalam pembentukan vitamin D yang berkaitan dengan imun tubuh ya.
dan juga sebagai terapi dari psikiatri untuk treatment dari depresi orang-orang tertentu ya. Dan sebaliknya ketika untuk orang-orang yang sensitif harus menghindari pemaparan sun exposures yang berlebihan ya untuk yang sensitif. Dan ini adalah contoh dari waterproof SPF 30 sunscreen. Nah, ini ya. Ini adalah komponen-komponennya. Mana ini dia sebagai sunscreen active ingredient? Di situ ada oktil methoxycinnamate, nah 7,5% ya tadi ya. Oktil salisilat. Nah, ini ada ya di situ. Kemudian bahan-bahan tambahannya ada propylen glycol dan lain-lain untuk cenderungan mengatur minyaknya, teksturnya akan lengket atau tidak, seperti itu. Bagaimana cara pencampurannya? Ini secara pabrikasi. Nah, ada juga di sini. Jadi dengan heating tertentu pada suhu tertentu mana yang dicampur. Nah, tadi udah ada ya. Detail sekali ditulis di sini. Kemudian harus didinginkan pada suhu tertentu. Ini adalah secara pabrikasi. Ini adalah contoh resep formulasi pabrikasi juga dengan SPF yang lebih rendah, SPF 15 dengan karakteristik masing-masing. Part E terdiri dari macam-macam, ada diluen, preservatifnya tuh ya. Udah jelas di sampingnya fungsinya itu ya. Humectant ya. Kemudian ada metilparaben, butilparaben sebagai preservatif ya. Kemudian part B-nya sebagai ada emolien, ada absorber, UV absorbernya di situ banyak digunakan oktil methoxycinnamate, oktil salisilat sama gabung dia benzofenon. Jadi terkadang adalah kombinasi ya, bukan hanya satu. Ada sebagai thickener, emulsifiernya apa. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari formulasi ya, bagian dari formulasinya dengan berapa persennya sudah ada. Cara buatnya gimana? Nah, ini udah ada cara buatnya. Nah, cara buatnya gini lah secara pabrikasi. Nanti ketika menjadi pemimpin di pabrik ya, jadi sudah paham beberapanya ya, sama aja kayak farmastika, teman ini di pabrik skala besar. Mana yang dicampur dengan suhu tertentu ya, tentunya tidak kita baca satu-satu di sini, bisa dilihat. Dan ini adalah resep formulasi dari lip balm dengan sunscreen. Jadi sunscreen ini juga terkadang dikombinasi dengan moisturizers ya, seperti pada kuliah moisturizer ya, atau pemaparan chapter moisturizers, bahkan sampai lip balm. Kenapa? Karena kalau di Arab aja itu biasanya panas sekali, ini butuh juga ya. Kita bisa pecah-pecah kulitnya, fissures, menjadi fissures, keriput juga. Nah, ini adalah contoh resep lip balmnya ya. Ada oktil methoxycinnamate, ini populer sekali. Tapi di beberapa produk yang sekarang ini seperti tadi Garnier atau itu kelompok L'Oreal itu banyak pakai titanium dioxide. Nanti dilihat ya kajian pasar kita semuanya. Oke. Demikian bahasan tentang sunscreen. Dengan kita memahami sun and the skin dan sunscreen, kita akan menjadi bahagia. Karena terkadang memakai sunscreen kita di pantai, kita menjadi bahagia. Dan kebahagiaan bukanlah sesuatu yang sudah jadi, itu berasal dari tindakanmu sendiri. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.